Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang parameter item. Nah, parameter ini merupakan patokan apakah item yang kita gunakan, di mana item ini merupakan bagian dari tes ataupun skala, bagus atau enggak. Atau lebih intinya, parameter item ini bisa disebut merupakan indikator seberapa baik sih butir atau item tes. Parameter item ini juga digunakan untuk patokan atau panduan untuk menyeleksi item untuk dipertahankan atau digugurkan dalam penyusunan suatu skala ataupun penyusunan tes. Nah, pembahasan pada pertemuan hari ini ada yang pertama indeks kesyukuran soal, yang kedua daya beda item. Bisa nggak sih item atau butir soal ini membedakan antara responden yang memiliki skor tinggi dengan skor rendah. Kemudian efektivitas pengecoh, di mana efektivitas pengecoh ini perlu diestimasi untuk butir yang berbentuk multiple choice. Jadi untuk tahu opsi alternatif tersebut efektif nggak sih? Kemudian ada korelasi butir total, biasanya digunakan untuk mengestimasi daya beda di skala non-kognitif. Nah, yang pertama kita bahas adalah indeks kesukaran item, atau biasanya disimbolkan dengan P kecil. Nah, indeks kesukaran item ini menunjukkan seberapa sukar atau mudah suatu item. Nah, lebih lanjutnya, indeks kesukaran item ini didapat dari berapa jumlah subjek yang menjawab item tersebut dengan benar dibagi dengan jumlah subjek yang mengerjakan soal. Atau bisa juga disebut proporsi subjek yang menjawab benar itu ada berapa. Nah, untuk rumusnya ini, indeks kesukaran item sama dengan jumlah subjek yang menjawab dengan benar dibagi seluruh subjek yang mengerjakan. Ini ya, untuk indeks kesukaran item ini sifatnya sampel dependent, jadi sangat tergantung pada sampelnya. Jadi semisal saya punya tes, saya teskan untuk kelas A dan kelas B. Nah, item satu ini bisa dianggap kelas B mudah, tapi bagi kelas A susah, contohnya kayak gitu. Nah, untuk interpretasinya, nilai B ini berkisar antara 0 hingga 1. Nah, semakin mendekati 1 kan berarti semakin banyak subjek yang bisa menjawab dengan benar, maka soalnya semakin mudah. Nah, jadi untuk interpretasinya sendiri, meskipun ini namanya indeks kesukaran item, tapi untuk interpretasinya adalah jika indeks kesukarannya makin tinggi, artinya banyak subjek yang bisa menjawab dengan benar, artinya item tersebut semakin mudah. Jadi interpretasinya sebenarnya agak berkebalikan dengan namanya sendiri, karena semakin tinggi indeks P maka semakin mudah. Nah, untuk kriterianya, nilai P sekitar 0,5 itu dianggap yang terbaik. Kemudian besaran indeks kesukaran juga tergantung pula tujuan pengukuran. Nah, contohnya adalah indeks kesukaran item untuk soal-soal SBMPTN. Nah, karena di sini digunakan untuk menyeleksi calon-calon yang memang berkompeten, biasanya indeks kesukarannya lebih tinggi daripada soal-soal semisal kuis. Di sini indeks kesukaran kurang dari 0,3 dianggap sulit karena hanya sedikit subjek yang bisa menjawab dengan benar. 0,3 sampai 0,7 sedang, lebih dari 0,7 mudah.
Nah, untuk penggunaannya, indeks kesukaran item ini biasanya digunakan dalam konteks pengembangan tes prestasi yang biasanya diakumulasi benar salah. Kemudian untuk skala psikologis seperti skala kecemasan, skala fleksibilitas psikologi, skala mindfulness, ataupun skala yang lain biasanya bukan disebut tingkat kesulitan item, tapi indeks endorsing item atau item endorsing index. Nah, untuk contoh perhitungan dari indeks kesukaran, contohnya di sini ada 80 siswa yang mengikuti tes. Jumlah siswa yang dapat menjawab dengan benar item 1 sebanyak 50. Adapun yang bisa menjawab dengan benar item 2 ada 40 siswa. Nah, kemudian yang ditanyakan, berapa nih indeks kesukaran item 1 dan 2? Mana yang lebih mudah? Nah, kita masukkan ke rumus indeks kesukaran, yaitu P sama dengan jumlah subjek yang menjawab dengan benar dibagi jumlah seluruh subjek yang mengerjakan. Nah, untuk item 1, untuk item 1 yang menjawab benar ada 50. Jadi indeks kesukarannya adalah 50 per 80 didapat 0,625. Jadi indeks kesukarannya 0,625. Kemudian untuk item 2 yang menjawab benar ada 40. Jadi untuk indeks kesukarannya adalah 40 dibagi 80. Indeks kesukarannya 0,50. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, mana nih yang lebih mudah? Nah, indeks kesukaran item ini jika semakin tinggi maka semakin mudah. Nah, item 1 berarti lebih mudah daripada item 2 karena indeks kesukarannya lebih tinggi. Berarti ada lebih banyak subjek yang bisa menjawab dengan benar. Nah, untuk praktiknya kita buka file Excel. Ada file Excel 12-1 latihan. Nah, di sini sudah ada data di mana di sini ada 15 soal dan di sini ada 20 subjek yang menjawab. Nah, di sini ada jawaban subjek. Ini kunci jawabannya C, subjek 1 menjawab C, 2C, dan seterusnya. Nah, di sini kan belum berbentuk skor, maka kita perlu mengubah atau mentransformasinya dalam bentuk skor pakai rumus if. Sama dengan if jika B4 sama dengan C sama dengan C, maka diberi nilai 1, jika tidak maka 0. Oke. Nah, untuk seterusnya sama dengan if kurung buka jika C4 sama dengan beri tanda petik. Di sini kunci jawabannya D. Kunci jawabannya D, maka dapat skor 1, kalau tidak skornya 0. Nah, ini dan seterusnya dibuat fungsi if. Nah, untuk lebih gampangnya teman-teman bisa menarik sampai ke ujung dan kita tinggal mengganti kunci jawabannya saja. Nah, untuk nomor 3 tadi kunci jawabannya D, jadi kita biarkan. Untuk yang 4 kunci jawabannya B, maka kita ganti B. 5 kunci jawabannya D, oke. 6 kunci jawabannya D, oke. 7 kunci jawabannya B, kita ganti dulu B. Kemudian 8 kunci jawabannya B, kita ganti B. 9 kunci jawabannya A, kita ganti A dulu. 10 A, kita ganti A. Kemudian 11 D, tetap D. Yang 12 lihat di atas sini ya. 12 kunci jawabannya C, ganti C dulu. Kemudian 13 D, kita biarkan karena di atas ini udah D.
di atas ini ya. Kemudian yang 14 C. Nah, di sini kan masih D ya, karena kita tinggal copy tadi, ganti C. Kemudian yang terakhir B. B ya, ganti B. Oke. Nah, untuk yang bawah, kita tinggal tarik dari atas ke bawah. Nah, oke. Kemudian kita mencari skor totalnya. Skor totalnya pakai sama dengan sum. Teman-teman bisa pakai auto sum. Masukkan sel L4 sampai AF4. Kurung tutup, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian yang pertama kita tadi mencari, ini P-nya kecil ya, indeks kesukaran item. Indeks kesukaran item adalah jumlah subjek yang menjawab dengan benar dibagi 2 keseluruhan subjek. Jumlah subjek yang menjawab benar berarti satu ini dijumlahkan, kemudian dibagi 20, atau bisa dengan rumus sama dengan average. Jadi teman-teman untuk mencari indeks kesukaran item bisa dengan menjumlahkan item benar ini semua dijumlahkan, yang menandakan jumlah subjek yang menjawab dengan benar itu berapa, kemudian dibagi 20, atau bisa langsung pakai sama dengan average. Average masukkan L4 sampai R23 kurung tutup. Nah, di sini sudah ketemu yang namanya indeks kesukaran item. Item 1 ketemu 0,5. Nah, untuk selanjutnya bisa kita tarik. Item 2 ketemu 0,5 juga. Item 3 ketemu 0,7. Item 4 0,7. Item 5 0,6. Dan seterusnya sama item 15. Nah, dari 15 item ini, yang paling mudah yang mana? Yang paling mudah adalah dengan indeks kesukaran paling tinggi adalah item nomor 12, ini 0,9. Yang paling sulit adalah item 15, 0,1. Karena cuma ada 2 subjek yang bisa menjawab dengan benar. Untuk indeks kesukaran kita sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke daya beda item. Untuk daya beda item kita masuk ke PPT terlebih dahulu untuk pembahasannya. Nah, di sini indeks kesukaran item kita sudah selesai membahasnya. Kemudian bahasan selanjutnya daya beda item. Nah, daya beda item intinya adalah kemampuan item dalam membedakan individu satu dengan yang lain berdasar atribut yang diukur dalam tes. Atau biasanya disebut item ini mampu nggak sih membedakan antara responden kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Untuk estimasi daya beda item, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan menghitung indeks diskriminasi item. Yang kedua dengan menghitung korelasi poin biserial atau korelasi biserial. Yang ketiga dengan korelasi item dengan totalnya. Dan yang keempat koreksi efek spurious overlap. Nah, pertama kita akan bahas indeks diskriminasi item. Nah, prosedurnya untuk mencari indeks diskriminasi item atau biasanya disimbolkan D. Nah, kelompok subjek nanti dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuannya. Jadi nanti ada kelompok tinggi yang punya skor-skor tinggi dan kelompok rendah yang punya skor-skor rendah. Nah, jika sampelnya besar, kita bisa mengurutkan data dari skor tertinggi ke rendah dengan hanya mengambil 27% subjek tertinggi dan 27% subjek terendah. Kelompok sedang tidak diurutkan. Nah, rumusnya seperti ini. Indeks diskriminasi item merupakan pengurangan dari proporsi indeks kesukaran pada upper grade atau kelompok tinggi dikurangi proporsi indeks kesulitan pada lower grade. Nah,
untuk penggunaannya, indeks diskriminasi item D ini sesuai untuk item binary benar salah. Nah, untuk praktiknya kita masuk ke Excel. Ini ya, D diingat, D adalah pengurangan dari proporsi indeks kesulitan pada upper grade dikurangi proporsi indeks kesulitan pada lower grade. Jadi yang pertama, kita harus mengurutkan, ini dulu diurutkan ya, diurutkan dari skor tertinggi ke rendah, karena ini masih acak. Kita urutkan dulu. Kita blok dari siswa 1 sampai siswa 20. Kemudian kita short. Ya, kita klik short, data, short, klik data, kemudian short by skor total ya. Sort by skor total itu sel AG. Sel AG dari tinggi rendah, largest to smallest. Oke, kolom AG, kemudian orderingnya atau urutannya dari largest to smallest. Oke, nah di sini sudah urut. Ini ya, 10 subjek pertama kelompok tinggi, 10 subjek bawah kelompok rendah. Di sini ya kita tandai, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita beri warna berbeda. Ya, ini 10 teratas ini merupakan kelompok tinggi, 10 ke bawah kelompok rendah. Nah, rumus D tadi adalah proporsi indeks kesulitan pada kelompok tinggi. Nah, untuk kelompok tinggi kita bisa di sini sum kemudian per 10 atau bisa pakai sum dengan average. Yang dimasukkan adalah 10 subjek pertama karena merupakan kelompok tinggi, kurung tutup. Oke. Nah, untuk proportion lower sama dengan average. Kemudian masukkan subjek 10 terendah. Oke. Nah, di sini kita sudah ketemu proportion upper dan lower. Untuk seterusnya bisa kita geser ke samping. Oke. Kemudian untuk D adalah pengurangan dari proportion upper kurangi proportion lower, sama dengan PU masukkan 0,6 dikurangi proportion lower. Nah, jadi net diskriminasinya kita ketemu 0,2, item 2 ketemu 0,2, item 3 ketemu 0,4 dan seterusnya. Nah, oke. Nah, di sini daya beda item yang bagus itu paling tidak memiliki indeks 0,3 atau di atasnya. Kita lihat dari D tadi. Nah, yang bagus item 1, item 3, item 4, item 5. Kita beri tanda. Kemudian item 7, item 8, item 10, item 13. Nah, ternyata dari 15 item hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item saja yang bagus. Itu dari indeks diskriminasi item D ya. Oke, yang selanjutnya kita pakai rumus RPP serial.
Saya jelaskan dulu RPBIS. Di sini menghitung korelasi poin biserial, rumusnya adalah XB min XS per ST kali akar PQ, di mana XB adalah min skor tes subjek yang menjawab dengan benar, kemudian XS adalah min skor tes subjek yang menjawab salah, kemudian ST adalah deviasi standar atau standard deviation dari skor tes secara keseluruhan, kemudian P proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, kemudian Q adalah 1 min P. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung 1 atau 2 item saja untuk RPBIS. Yang pertama nanti kita mencari min skor tes subjek yang menjawab item dengan benar, kemudian min skor tes subjek yang menjawab dengan salah. Oke. Nah, untuk hitungan pakai RPBIS ini cukup panjang. Ya, kita agak kecilkan dulu. Oke. Yang pertama kita mencari Q ya. Yang paling gampang itu adalah Q. Q adalah 1 dikurangi proporsi subjek yang menjawab dengan benar, yaitu P. 1 min P ini ya. P 0,5 diklik. Oke, enter. Nah, di sini bisa kita geser langsung atau tarik G, kemudian PG sama dengan perkalian P kali pakai asterik G di bawahnya. Oke, ini bisa kita tarik juga. Nah, untuk yang bawah-bawahnya ya bisa kita tarik ya. XB adalah min skor dari subjek yang menjawab dengan benar. Jadi kita harus melihat satu-satu subjek yang menjawab dengan benar itu siapa aja. Nah, kita lihat. Nah, sebelum melihatnya kita perlu meng-heighten item 2 sampai 15 agar lebih gampang dilihat. Di blok dulu dari atas item 2 sampai 15. Kemudian klik kanan, kita hide dulu agar lebih mudah dilihat. Ini saya kecilkan lagi. Ini ya, XB adalah min skor subjek yang menjawab dengan benar. Berarti sama dengan average kurung buka yang menjawab dengan benar, berarti yang punya skor 1 ya. Punya skor 1 kita masukkan. Ini R456, koma. Kemudian di sini 1 masukkan, koma, di sini 1 masukkan, koma, di sini 1 masukkan, koma. Oh, salah. Average-nya adalah average score ya, bukan di sini ya. Sorry. Sama dengan average score-nya di sini ya. Pakai AG 456, koma, average score ya. Kemudian AG 8, AG 11, AG 12, AG 14, 15, AG 17, AG 23, tutup. Nah, di sini kita sudah dapat average score subjek yang menjawab dengan benar. Kemudian kita mencari average score subjek yang menjawab dengan salah. Sama dengan average kurung buka dari subjek yang menjawab dengan salah adalah di sini yang punya 0. Masukkan skornya 11, ini 10, 9, di sini 9 masukkan, ini 8, yang 0 lagi ini 6, 5, 4. Nah, kemudian kurung tutup. Oke. Ini kita sudah dapat XB, XS. Untuk XB dan XS ini untuk tiap item beda-beda ya. Kemudian cari standard deviation sama dengan STDEV kurung buka, masukkan skor subjek paling atas sampai ke bawah. Oke. Nah, untuk mencari RPBIS serial, kita masukkan ke rumus sebelah kanan ini sama dengan
kurung tutup 2 kali, masukkan XB kurangi XS kurung tutup dibagi standard deviation 2,8 kurung tutup. Oke, kemudian kali pakai asterik SQRT kurung buka, kita kan akan pakai SQRT kurung buka Vicky 0,25. Oke, di sini RPB serialnya atau daya bedanya ketemu 0,23. Nah, jika dibandingkan dengan D tadi, ternyata hitungan daya beda RPB serial ini lebih tinggi, 0,07. Nah, kemudian yang tadi kita unhead. Yang tadi kita unhead dulu ya, satu-satu. Nah, seperti itu. Kalau kita udah selesai tadi, bisa kita unhead ya. Sebenarnya ini bisa di unhead langsung semua, tapi kayaknya saya agak salah menempatkannya, jadi unheadnya harus satu-satu. Agak repot kalau unheadnya satu-satu kayak gini. Unhide. Unhide. Oke, udah ya. Nah, untuk RPB serial iPhone 2 caranya sama. Jadi harus menghitung SB sama XS dulu. Untuk standard deviation-nya ini sama ya. Oleh karena itu bisa kita kasih dolar aja sebelum huruf dan setelah huruf. Nah, seperti ini ya. Oke, sekian tutorial untuk menghitung daya beda dengan D maupun dengan RPB serial.